wabarakatuh. Nama saya Kuman. Saya akan menjelaskan cara pembuatan kompos secara rumah tangga dengan sistem Takakura, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Nanti saya akan jelasin satu persatu dengan menggunakan bahan-bahan seperti kita butuh kerinjang, terus kita butuh kardus, kita butuh sekam buat lapisan buat bikin bantalannya. Baiklah pemirsa, untuk lebih jelasnya kita siapkan bahan-bahan untuk pembuatan kompos sistem Takakura yang ada untuk skala rumah tangga. Ya pemirsa, nih sampahnya udah dikumpulkan, sampah habis masak, kita buat kompos. Ini kompos sampah organiknya sudah ada dari pilah-pilah. Kedua, kita siapkan kerinjang untuk pembuatan komposnya. Ini saya sudah siapkan. Yang kedua, yang ketiga ini kardus. Kita gunakan kardus, tapi kerinjangnya harus ada yang ventilasinya ya, supaya ada nggak lembab, ada udara masuk. Kita siapkan kardus untuk ditunda di pinggir-pinggirnya. Langkah selanjutnya kita siapkan bantalan ya, bantalan dari sekam. Ini sekam sengaja saya buat seperti bantal supaya lebih mudah untuk membulak-balikannya. Untuk membungkusnya ini bisa menggunakan bahan seperti untuk nanak nasi, banyak jualannya di pasar-pasar juga banyak. Tinggal kita ke tukang jahit, dijahit seperti buat bantal, lalu kita masukkan sekamnya. Ini sekamnya yang itu atau kulit padi yang besar-besar kita gunakan, kita manfaatkan. Penggunaan bantalan ini untuk meresap air supaya komposnya nanti nggak becek. Setelah kita menyiapkan bahan ini kerinjangnya ya untuk persiapan pengomposan, kita selanjutnya kita ambil bahan organiknya yang dari rumah tangga, kita cincang dulu supaya prosesnya lebih cepat. Kalau misalnya ada bahan-bahan organik dari sayuran, jangan dibuang. Kita bisa manfaatkan untuk kompos, untuk di skala rumahan. Kita bisa buat pot kembang, bisa buat nanam sayuran. Lumayan kan, kita nggak terlalu banyak sering beli. Sekarang kan zaman pandemik, harus irit-irit untuk menambah keluarga. Yang pandemik ini kita manfaatkan aja yang ada di sekeliling kita. Kita buat tanaman, kita bola pot, kita buat untuk nanam sayuran, nanam apa, supaya nggak terlalu banyak kita membeli. Lumayan kan, misalnya kalau kita punya tangkal cabai, punya tangkal tomat, kita kalau misalnya mau nyambel, kita tinggal ambil sendiri ke kebun kita,
nggak usah beli, paling kita beli cuman terasinya doang sama gula merah. Kalau misalnya kita jarang masak suka beli ya, tapi kalau misalnya lihat tetangga yang sering masak terus banyak kira sayuran atau bekas masakan tuh, kita kasih tahu jangan dibuang sekaligus, supaya kan kita harus bikin, harus menghemat. Dan permen ini harus kita menghemat, kita bikin kompos, kita gunakan kembali. Selain ini, selain misalnya dari sayuran, bisa nasi bekas makan kita masukkan. Sisa-sisa makanan kita masukkan, asal jangan plastik dimasukkannya. Langkah selanjutnya kita menggunakan cairan untuk lebih cepatnya ya, menggunakan E4 seperti ini. E4 banyak jualannya di toko pertanian, ada online bisa, supaya lebih cepat jadi untuk pembuatan komposnya. Baik pemirsa, kalau misalnya kita punya ini nggak beli, kita siapkan bahan-bahan untuk pembuatan molase yang untuk pengganti E4 ini. Kita juga bisa membuat sendiri. Bahan-bahan yang digunakan yaitu seperti 1 gula merah 1/4, terasi 1 ons, ragi tempe 2 butir, dan 10 liter air, dan jeligennya 1 buah. Yang pertama kita terasi kita iris dengan gula merah, kita campur, diaduk-aduk, dimasukkan ke aduk sama ragi tempe, diaduk. Setelah itu kita rebus sebentar. Sudah direbus sebentar, kita masukkan ke dalam jeligen 10 liter. Setelah proses pencampuran, kita endapkan selama 7-10 hari. Tapi dalam waktu itu 3 hari sekali kita buka tutupnya, supaya gas metannya keluar. Setelah 10 hari kita gunakan seperti E4 biasanya. Sebelumnya kita siapkan air 1 ember. Kita gunakan 2 tutup aja. Kita tuangkan 2 tutup botol ke dalam air 1 ember. Ya, seperti ini. Supaya proses pengukusan lebih cepat. Setelah itu kita aduk dulu. Cepat-cepatkan. Setelah kelihatan udah basah semua, udah. Langkah selanjutnya kita tutup lagi komposnya dengan ini. Kegunaannya ditutup ini supaya nggak ada lalat hijau yang bertelur di sini, karena itu akan menimbulkan bau. 3 hari sekali kita baliknya seperti ini. Tutup lagi.
Pembalikan dilakukan 3 hari sekali selama 12 hari. Setelah 12 hari kita bisa menggunakan kompos ini. Tapi kita simpan kompos ini di tempat yang aman, tidak terkena hujan dan tidak kena sinar matahari. Dan ini ada hasilnya setelah 12 hari. Kita lihat ini yang sudah lama. Ini yang sudah lama, setelah 12 hari hasilnya akan seperti ini. Ini pemirsa, kompos yang tadi kita proses selama ini yang udah lama, udah 12 hari kita baru bisa gunakan. Tinggal campur tanah aja, kita masukkan polybag. Alhamdulillah saya gunakan polybag, bagus tanamannya untuk digunakan untuk sayuran, bunga dan lain sebagainya. Kita tinggal pakai, tapi jangan semua, disisakan 1/3 untuk pembuatan kompos lagi sebagai starternya. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan menggunakan untuk kita campur tanah sini. Ini kering, bawahnya kan tadi ada bantalan. Udah sisakan sedikit buat nanti bikin kompos lagi sebagai starter. Jadi gak usah pakai 4 lagi. Tujuannya ini disisakan 2/3 ini supaya kita nggak usah pakai E4 lagi. Ini sebagai bahan untuk pembuatan kita kompos selanjutnya. Jadi kegunaannya untuk supaya nggak usah pakai E4 lagi, kita gunakan kompos jadi. Kita tinggal masukkan lagi sayuran. Nanti kalau misalnya ada sayuran kita balik lagi, kita tutup seperti ini. Kalau misalnya ada lagi di sini, tutup lagi ke sini. Misalnya di sini, misalnya gini. Kita punya sayuran lagi, kita tutup sini, masukkan. Kita tutup, udah, kita tutup lagi sama ini. Ya, oke, selanjutnya kita akan mencoba, kita akan gunakan kompos yang jadi itu untuk menanam sayuran. Kita tinggal galok dengan tanah seperti ini. Polybagnya kita tanam ini, kita tanam seledri ya. Ya, kita nggak terlalu banyak beli. Tanam bawang daun. Baiklah pemirsa, untuk ibu-ibu yang suka masak, tadi kita udah mengikuti perjalanan saya pembuatan kompos cakar rumah tangga.
Dan ibu-ibu yang suka masak, misalnya kalau ada sampah bekas sisa sayuran, daun-daunan, apa kita bekas nasi, kita kumpulkan dan bikin kompos supaya nggak terlalu banyak beli, karena kan kompos kalau beli mahal. Dan kita menggunakannya dengan cara murah meriah, dan kita akan dengan kita menggunakan, kita akan menghemat pengeluaran di masa pandemik ini. Baik pemirsa, mungkin dari saya cukup sekian, dan nanti insya Allah saya akan mengukakan video tentang bikin lagi video tentang pembuatan menggunakan sampah rumah tangga. Nanti tunggu aja selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.